445 jamaah haji Provinsi Jambi Kloter 14 embarkasi Batam diberangkatkan ke Arab Saudi. Puluhan jemaah haji asal Kabupaten Saralangun batal berangkat tahun ini. BPBD Provinsi Jambi minta BMKG melakukan operasi modifikasi cuaca pada bulan Mei 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini edisi Kamis 15 Mei 2025. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Natasha. Dan saya Zaid Akbar, kita simak Jambi hari ini selengkapnya. Ya, bakal informasi Jambi hari ini, saudara, dalam segmen Ibadah Haji 2025, staf ahli Gubernur Jambi Muktamar Hamdi secara resmi melepas keberangkatan 445 jemaah haji Provinsi Jambi yang tergabung dalam Kloter 14 embarkasi Batam melalui embarkasi haji antara Provinsi Jambi. 445 orang jemaah haji Provinsi Jambi yang tergabung dalam kelompok terbang 14 embarkasi Batam resmi diberangkatkan ke Arab Saudi melalui embarkasi haji antara Provinsi Jambi Kamis pagi. Sebelum diterbangkan ke Bandara Hang Nadim Batam, para jemaah yang berasal dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kota Sungai Penuh serta Kota Jambi itu dilepas oleh staf ahli Gubernur Jambi bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Muktamar Hamdi. Pada pelepasan tersebut, Muktamar menyampaikan pesan gubernur agar para jemaah dapat menjaga kesehatan selama berada di Tanah Suci, mengurangi aktivitas di luar rangkaian ibadah haji yang dapat menguras energi, serta menerapkan pola istirahat yang tepat sangat diperlukan untuk menghindari kelelahan. Jemaah juga diimbau untuk selalu mengikuti arahan maupun petunjuk dari para petugas dalam upaya mendukung kelancaran seluruh rangkaian ibadah haji. Para jemaah diharapkan mampu menjadi haji dan hajah yang mabrur, kemudian dapat menjadi contoh bagi keluarga maupun lingkungan sekitar. Agar mereka ini selama menjalankan ibadah haji nanti tetap menjaga kesehatan, ya, karena perkiraan suhu di sana akan mengalami cuaca panas. Nah, ini memerlukan ibadah fisik sehingga jemaah haji kita harus menjaga stamina kesehatannya agar mereka dapat melaksanakan kegiatan ibadah haji ini dengan lancar. Yang kedua, ya, karena ini merupakan ibadah spiritual, juga kita berharap kepada jemaah kita ini untuk tetap menjaga kesabaran. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Mahbub Daryanto mengatakan, proses pemberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam Kloter 14 seluruhnya berjalan lancar, mulai dari penerimaan hingga proses pemberangkatan ke bandara. Seluruh jemaah juga dinyatakan sehat dan layak untuk diterbangkan berdasarkan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan. Utuh semua, dan ini dari Kota Jambi, Sungai Penuh, dan Tanjung Jabung Timur. Jadi total 445 berserta petugas. Dan insya Allah ini sama dengan kemarin, jam 10.40 dari sini, ada yang jam 11, kan ini 3 pesawat. Kemarin 2 pesawat, dan insya Allah ini udah aman lah, jamaah dia udah aman, barang bagasi tentengan pun kita bagasikan nanti. Seluruh jemaah haji Provinsi Jambi yang tergabung dalam Kloter 14 embarkasi Batam akan menginap di Sektor 1 wilayah Shisha. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Saralangun menyatakan 30 orang lebih jamaah haji menunda keberangkatan ke Tanah Suci. Alasan pembatalan itu beragam, mulai dari masalah ekonomi, sakit, hingga menunggu berangkat bersama keluarga. Meski sudah masuk porsi daftar haji lewat jalur reguler, ternyata banyak calon jemaah haji di Kabupaten Saralangun menunda keberangkatan ke Tanah Suci tahun 2025 ini karena terkendala ekonomi dan belum mampu melunasi biaya perjalanan ibadah haji. Berdasarkan data di musim haji tahun ini, Kabupaten Saralangun mendapat kuota sebanyak 239 jemaah reguler dan puluhan JJH telah mengajukan penundaan keberangkatan.
Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serolangun, Mat Ali Martado mengatakan, penyebab calon jemaah menunda keberangkatan beragam, karena sakit dan meninggal dunia, serta kondisi ekonomi, hingga ada yang sengaja menunda keberangkatan agar bisa berangkat bersama keluarga di tahun berikutnya. Jumlah yang membatalkan kemarin 30 orang lebih. Itu karena faktor ekonomi, faktor kesehatan, macam-macam. Ada juga yang meninggal, yang seharusnya berangkat tahun ini, nah sudah meninggal duluan. Ada yang digantikan dengan ahli waris untuk pelimpahan. Ya, setiap yang menunda itu kami minta surat pernyataan alasan dia menunda berangkat. Dengan adanya penundaan keberangkatan, maka secara otomatis calon haji yang berada di daftar tunggu dan telah melunasi biaya haji menggantikan calon jemaah haji yang menunda keberangkatan haji di tahun 2025. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, persiapan keberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Batanghari sudah dilakukan. Kini para jemaah tinggal menunggu waktu keberangkatan. Jemaah haji diimbau menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan sehat dan rutin berolahraga. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Batanghari, Wendrawati, mengatakan, jemaah haji Batanghari sudah menyelesaikan setiap tahapan pengecekan kesehatan, mulai dari pemberian vaksin hingga pembekalan tentang bagaimana menjaga kesehatan selama pelaksanaan ibadah haji. Meski berbagai persiapan telah dilakukan, namun jemaah haji diimbau untuk tetap memperhatikan kondisi kesehatan, seperti mengkonsumsi makanan sehat dan rutin berolahraga, agar daya tahan tubuh terjaga sebelum diberangkatkan pada 26 Mei mendatang. Bapak Ibu, jemaah haji Kabupaten Batanghari tahun 2025 untuk selalu menjaga kesehatannya, sebagaimana materi yang sudah kita sampaikan waktu manasik haji kesehatan, jaga kesehatan, istirahat yang cukup, banyak minum, dan lakukan kegiatan olahraga. Kita sudah bagikan itu kemarin senam haji juga untuk jemaah, mungkin itu bisa kita lakukan sebagai latihan di rumah sehari-hari. Sebelum pelepasan keberangkatan, para jemaah khususnya kategori lansia akan kembali dilakukan pengecekan kesehatan, guna memastikan fisik dari jemaah haji lansia dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pelaksanaan ibadah haji. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Cuaca panas ekstrim menjadi tantangan bagi para jemaah dalam menunaikan ibadah haji. Para jemaah haji Kota Jambi diminta untuk menjaga kesehatan dan pola makan agar daya tahan tubuh tetap stabil. Cuaca panas ekstrim di Arab Saudi menjadi perhatian bagi jemaah haji asal Kota Jambi. Kondisi panas tersebut dapat mempengaruhi suhu tubuh dan membuat daya tahan tubuh cepat lelah. Wali Kota Jambi Maulana mengingatkan para jemaah agar dapat menjaga kesehatan dengan baik. Pola makan yang harus dijaga agar tidak rentan terkena penyakit seperti flu atau batuk. Menurut Maulana, ibadah haji merupakan ibadah yang menggunakan fisik, sehingga banyak energi yang dibutuhkan dalam mengikuti rangkaian ibadah haji hingga pulang ke tanah air nantinya. Jemaah lansia terbanyak dari Kota Jambi, sehingga kami sampaikan tadi bahwa setiap kelompok terbang ada dokternya, bisa berkomunikasi, bisa berkonsultasi, dan cuaca panas harus menjadi perhatian untuk tidak ekspos dengan matahari langsung dalam waktu yang lama, karena bisa menyebabkan heat stroke dan gangguan-gangguan lain. Jemaah haji Kota Jambi diharapkan dapat tertib dan mengikuti instruksi pendamping jemaah, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat menunaikan ibadah haji. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, suhu panas ekstrim melanda Kota Mekah. Diperkirakan pada sore hari suhu akan mencapai 42 derajat Celcius. Kondisi ini berisiko menimbulkan dehidrasi dan gangguan kesehatan bagi jemaah haji asal Indonesia. Sejak pagi hari, suhu sudah menunjukkan peningkatan signifikan. Di siang hari, suhu sudah mencapai 38 derajat Celcius dan diprediksi terus naik hingga 42 derajat Celcius pada siang dan sore hari. Kepala Daerah Kerja Mekah Al-Makhzumi menyampaikan imbauan agar jemaah tetap waspada dan melindungi diri dari terik matahari. Pada malam hari, suhu di Mekah diprediksi masih tinggi, yaitu sekitar 31 derajat Celcius. Kelembapan udara yang rendah menjadi faktor tambahan yang beresiko menyebabkan dehidrasi, sehingga jemaah diimbau untuk rutin minum air putih dan membatasi kegiatan di luar ruangan.
untuk selalu menggunakan tutup kepala, menggunakan payung kalau keluar di hotel-hotel, dan selalu membawa air minum untuk menghindari dehidrasi. Hal ini penting karena cuaca yang cukup panas dan memang suasana di kota Mekah ini kita lihat memang suasananya bebatuan dan padang pasir, sehingga hal ini harus kita sesuaikan. Hingga saat ini sekitar 57 kelompok terbang atau 22.000 jemaah haji Indonesia telah tiba di Mekah. Jumlah ini akan terus bertambah hingga mencapai 203.320 orang menjelang puncak haji. Sebanyak 205 hotel telah dipersiapkan untuk penampung jemaah. Setiap hari mereka mendapatkan layanan makanan 3 kali dan bus sholawat yang akan mendukung aktivitas ibadah ke Masjidil Haram. Seluruh layanan tersebut diharapkan dapat membantu kelancaran ibadah jemaah haji. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri melakukan ibadah sunnah jika kondisi kesehatan tidak mendukung agar tetap fit saat puncak haji. Selanjutnya, Saudara, berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2024, tingkat kematian di Tanah Suci akibat serangan jantung mencapai 40%. Untuk itu, para jemaah haji tahun ini diminta selalu waspada dengan menjaga kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Ferry Kusnadi, mengatakan, pada tahun lalu angka kematian jemaah di Tanah Suci karena serangan jantung mencapai 40%. Hal ini terjadi karena adanya penurunan daya tahan tubuh, terutama karena suhu panas di Tanah Suci yang rata-rata mencapai 43 hingga 45 derajat Celcius dan membuat tubuh kekurangan cairan. Selain itu, angka kematian juga dipengaruhi oleh faktor usia. 3 tahun belakangan program haji memang masih mengusung ramah lansia karena 40% jemaah berusia lanjut. 3 tahun belakangan ini malah usia itu menjadi prioritas. 40% dari jemaah yang pergi haji itu diprioritaskan untuk lansia. Tentu hal ini berpengaruh juga dengan tingkat kematian. Dan salah satunya penyebab dari kematian itu adalah jantung. Karena heat stroke. Kondisi ini bisa menjadi atensi bagi para jemaah yang dominan lanjut usia agar dapat melakukan upaya pencegahan. Salah satunya menjaga pola makan, istirahat yang cukup, perbanyak minum air putih, dan mengurangi atau menghindari paparan sinar matahari langsung. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Ya, di antaranya Polda Jambi akan memeriksa saksi ahli terkait kasus penyalahgunaan gas LPG subsidi di Kabupaten Batanghari. Sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali menyaksikan kami di Jambi hari ini. Ya, Saudara, BPBD Provinsi Jambi meminta BMKG untuk melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC pada bulan Mei ini. OMC dilakukan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Menjadi salah satu langkah efektif untuk mencegah terjadinya karhutlah saat musim kemarau. Selama bulan Mei ini, BPBD Provinsi Jambi telah meminta BMKG Jambi untuk melakukan OMC. OMC akan mempercepat turunnya hujan yang membasahi sebagian wilayah, khususnya di daerah lahan gambut. Hujan yang turun selama bulan Mei ini diharapkan dapat mengisi embung-embung di sekitar lahan perkebunan yang dijadikan sebagai kantong air. BPBD Provinsi Jambi saat ini telah mengambil langkah kesiapsiagaan menghadapi bencana karhutlah 2025. Sebagai tindak lanjut instruksi Presiden pada rapat karhutlah 22 Februari lalu agar memprioritaskan upaya pencegahan. Berdasarkan informasi BMKG Provinsi Jambi, curah hujan dalam kurun waktu 3 bulan ke depan masuk dalam kategori rendah hingga menengah, berkisar 50 hingga 200 mm per bulan. Diprediksi awal musim kemarau di wilayah Provinsi Jambi pada tahun ini terjadi pada Mei Dasarian 1 hingga Juni Dasarian 1, dengan puncak musim kemarau pada periode Juni hingga Juli 2025.
Sementara berdasarkan prediksi Indeks Kesesuaian Iklim, kejadian titik panas karhutla di wilayah Provinsi Jambi berpotensi terjadi di wilayah Batanghari, Bungo, Merangin, Muaro Jambi, Sarolagun, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo, dan Kota Jambi. BPBD Provinsi Jambi mewajibkan seluruh jajaran untuk menyiapkan sumber daya, baik personel maupun sarana dan prasarana, serta pendanaan penanganan karhutla. Joko, TVRI Jambi melaporkan. BPBD Provinsi Jambi telah menurunkan tim untuk mengantisipasi karhutla. Mereka diminta untuk sosialisasi ke masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jambi mulai mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan sejak dini. Sejumlah personil BPBD Kabupaten Kota diminta turun langsung melakukan sosialisasi hingga ke tokoh masyarakat, serta edukasi agar tidak membuka lahan dengan cara membakar yang bisa berdampak pada kebakaran hutan. Pemerintah Provinsi Jambi juga memberikan bantuan ke masyarakat yang ingin membuka lahan menggunakan alat berat. Kepala BPBD Provinsi Jambi Bahyuni Deliansyah mengatakan, personil juga diminta melakukan pengecekan terhadap peralatan dan alat pemadam kebakaran, sehingga jika terjadi karhutla bisa langsung dipadamkan dengan cepat. Rapatkan dengan Forkopimda, sampaikan pesan Pak Gubernur, sampaikan pesan kami kepada seluruh tokoh masyarakat, alim ulama yang ada di daerah yang dianggap rawan. Setiap Jumat, sholat Jumat, dalam himbauannya juga memberikan bahwa memasuki musim kemarau ini jangan membuka lahan dengan cara membakar. Dan ini Pak Gubernur sudah memberikan bantuan juga dengan untuk membuka lahan menggunakan alat berat. Bahyuni menyebutkan berdasarkan perakiraan BMKG, saat ini Provinsi Jambi sudah memasuki musim pancaroba, yakni peralihan musim hujan ke musim kemarau. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Saksi ahli dari Kementerian Perdagangan akan diminta keterangan untuk melengkapi berkas perkara tersangka RR dalam kasus penyalahgunaan gas LPG subsidi. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari proses penyidikan sebelum berkas dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jambi. Dari tabung 3 kilo subsidi. Subdit 1 Indaksi Polda Jambi akan minta keterangan saksi ahli dari Kementerian Perdagangan terkait kasus penyalahgunaan gas LPG subsidi yang berhasil diungkap Polda Jambi di Kabupaten Batanghari. Pemeriksaan saksi ahli ini guna melengkapi berkas perkara tersangka RR warga Kelurahan Sridadi, Kabupaten Batanghari. Panit Subdit 1 Indaksi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Ibda Ferdi mengatakan, saat ini berkas perkara masih dilengkapi oleh penyidik kepolisian, termasuk masih dilakukan pemeriksaan sejumlah saksi. Bila pemeriksaan saksi lengkap, nantinya berkas perkara tersangka akan segera dilimpahkan ke Jaksa Kejati Jambi. Sementara itu, tersangka terjerat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman 5 tahun pidana penjara. Untuk berkas LPG yang kita tangani saat ini masih dalam proses penyidikan, dimana kemarin kita baru melakukan penimbangan di metrologi legal dan saat ini kita sedang menunggu hasil dari penimbangan tersebut dan kemudian akan kita bawa ke Kementerian Perdagangan untuk memeriksa ahli dan ke Dirjen Migas gitu. Sebelumnya RR, warga Kelurahan Sridadi Kabupaten Batanghari dibekuk terkait kasus penyalahgunaan gas LPG bersubsidi. Pemilik pangkalan gas resmi di Batanghari tersebut nekat memindahkan isi tabung gas subsidi ke tabung gas non-subsidi. Menggunakan alat penyulingan, pelaku memindahkan 30 tabung gas LPG bersubsidi yang tidak disalurkan ke masyarakat ke tabung gas 5 dan 12 kg. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke Kabupaten Merangin, Saudara, Polres Merangin telah menangani 4 kasus pertambangan emas tanpa izin sepanjang tahun 2025. Kepolisian kesulitan melakukan penegakan hukum lantaran masyarakat setempat terlibat dalam aktivitas ilegal ini. Sepanjang tahun 2025, Polres Merangin menangani 4 kasus pertambangan emas tanpa izin atau peti. 3 kasus diantaranya berada di Desa Mumpun, Kecamatan Tabir. Sisanya berada di Desa Bukit Perentak, Kecamatan Pangkalan Jambu. Dari keempat kasus ini, Polres Merangin menangkap 4 tersangka yang berperan sebagai pekerja.
Keempat kasus ini telah masuk tahap 2 atau dilimpahkan ke kejaksaan. Kepala Unit Tipiter Satreskrim Polres Merangin, Ibda Bobi Noviandri mengakui, meski penegakan hukum terus berjalan, aktivitas peti masih dapat ditemukan di Kabupaten Merangin. Terkait hal ini, kepolisian kesulitan melakukan penegakan hukum lantaran masyarakat setempat terlibat dalam aktivitas ilegal ini. Kepolisian juga menghindari bentrok dengan masyarakat agar tidak terjadi situasi yang tidak kondusif. Yang memang sulit untuk kami lakukan tindakan, dalam artian ada memang masyarakat setempat yang mendukung aktivitas tersebut. Jadi aktivitas kami selaku penegak hukum terkendala di masyarakat tersebut. Sementara itu pada tahun 2024 lalu terdapat 7 kasus pertambangan emas tanpa izin yang ditangani Polres Merangin. Ibda Bobi mengatakan diperlukan peran pemerintah setempat untuk menghentikan aktivitas ilegal ini secara permanen. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya, Saudara. Sekolah berasrama merupakan salah satu pilihan yang tepat untuk mendidik generasi penerus bangsa. Asrama merancang banyak kegiatan positif yang membuat kegiatan sehari-hari peserta didik lebih bermanfaat. Salah satunya adalah kegiatan life skill. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Ahmad Solihin. Amsol, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Saudara. Menempuh pendidikan merupakan salah satu upaya dalam mengimplementasikan amanah yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Dunia pendidikan saat ini memberikan banyak pilihan bagi generasi muda Indonesia, salah satunya melalui sekolah berasrama. Di Provinsi Jambi, sekolah berasrama ini memang sudah ada sejak tahun 90-an ke bawah dengan hadirnya sejumlah pondok pesantren di 11 kabupaten kota. Dan barulah pada tahun 90-an ke atas bermunculan sejumlah boarding school dengan konsep yang mengikuti perkembangan zaman. Salah satu sekolah berasrama yang menjadi milik dari pemerintah Provinsi Jambi adalah SMA Negeri Titian Teras Abdurrahman Sayuti yang berada di Kabupaten Muaro Jambi yang telah berdiri sejak tahun 1994. Sekolah ini juga memberikan perhatian kepada siswa yang kurang mampu dan berprestasi yang diakomodir dengan pemberian bantuan beasiswa pendidikan yang selalu direalisasikan setiap tahunnya. Sekolah berasrama ini pola pendidikannya dinilai lebih komprehensif sehingga dimungkinkan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih ideal yang nantinya juga mampu melahirkan sumber daya manusia yang mempelopori pergerakan di berbagai bidang kehidupan masyarakat seperti sosial, ekonomi, politik, dan juga agama. Para peserta didik tidak hanya belajar secara kognitif saja, namun juga dari sisi afektif dan psikomotorik, serta juga menambah nilai-nilai karakter dan tanggung jawab. Tidak hanya mempertajam ilmu pengetahuan, namun juga diharapkan mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Sekolah berasrama ini juga menjadi salah satu upaya untuk pembentukan kemandirian siswa, di mana para peserta didik juga akan terbiasa untuk jauh dari keluarga, terutama orang tua, sehingga nantinya diharapkan mampu untuk menghadapi tantangan dengan sendiri, seperti dengan mengatur aktivitas harian, mengatur jadwal pelajaran, dan juga lain sebagainya. Selain itu, sekolah berasrama ini juga bermanfaat untuk dapat membentuk kedisiplinan para siswa, di mana nantinya para peserta didik juga harus patuh dengan peraturan dan tata tertib yang telah diatur oleh pihak sekolah yang nantinya juga akan diawasi selama 24 jam. Aktivitas positif yang dilakukan oleh para siswa selama berada di asrama ini diharapkan mampu untuk melatih life skill, di mana para peserta didik ini dilatih untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, dan ini nanti akan menjadi modal bagi para peserta didik yang bisa diimplementasikan dalam lingkungan bermasyarakat yang lebih luas lagi, sehingga lulusan dari sekolah berasrama ini diharapkan dapat menjadi insan yang dapat berperilaku positif, mandiri, dan juga terampil dalam hal sosial guna untuk menghadapi tantangan dan tuntunan hidup yang lebih efektif. Presiden Prabowo Subianto, Saudara, memang telah mengungkapkan rencana besar pemerintah dalam bidang pendidikan
yakni dengan pembangunan minimal 100 sekolah berasrama setiap tahun yang dikhususkan untuk siswa yang kurang mampu. Di mana program ini tentu saja juga disambut positif oleh sejumlah masyarakat yang ada di Provinsi Jambi yang diharapkan dapat segera diimplementasikan dan juga dapat mengakomodir anak-anak dari keluarga prasejahtera agar bisa merasakan bagaimana suasana di sekolah berasrama ini. Sehingga nantinya dengan pendidikan yang lebih baik diharapkan bahwa taraf hidup dari masyarakat juga dapat meningkat, terutama juga dapat meningkatkan perekonomian serta juga dapat memutus mata rantai kemiskinan. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan, kita kembali ke studio. Ya, terima kasih Ansol atas laporan Anda. Ya, Saudara, 5 Profesor Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi resmi dikukuhkan menjadi guru besar. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Ya Saudara, kembali lagi bersama Jambi hari ini. Selanjutnya, 5 Profesor Universitas Islam Negeri Sultan Taha Jambi resmi dikukuhkan menjadi guru besar. Pada pengukuhan tersebut, para guru besar menyampaikan pidato ilmiahnya. Saya nyatakan dibuka secara resmi. Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi menggelar sidang senat terbuka pengukuhan 5 guru besar. Pengukuhan yang dilakukan Ketua Senat Profesor Mukhtar berlangsung di Auditorium Khatib Kuzain Rabu kemarin. Pada suasana yang penuh kebanggaan tersebut, 5 tokoh akademik yang dikukuhkan dari berbagai bidang keilmuan juga menyampaikan orasi ilmiahnya. Di antaranya Profesor Iskandar, bidang psikologi pendidikan, yang menyampaikan restorasi ruhiologi dalam pendidikan holistik abad 21. Kemudian Profesor Alfian, ahli dalam bidang Teaching English as a Foreign Language, dalam orasi ilmiahnya tentang Transforming English Language Learning through Digital Strategies and Artificial Intelligence, a Pathway to Global Relation and 21st Century Competencies. Selanjutnya Profesor Bahrul Ulum dari bidang fikih siasa dengan orasi ilmiah tentang kemaslahatan ekologis dalam siasa syariah kontemporer dari dalar antroposentris ke partisipatoris. Kemudian Guru Besar Profesor Mina Elwida, bidang manajemen pendidikan Islam. Dalam orasi ilmiahnya menyampaikan analisis efisiensi manajemen pendidikan Islam, strategi, dan implementasi dalam menghadapi tantangan globalisasi. Selanjutnya Profesor D.I. Ansu Saputra dari bidang Al-Quran dan Sosial Budaya. Pada orasi ilmiahnya menyampaikan reinterpretasi eksistensi masjid dalam perspektif kosmopolitanisme Al-Quran. Rektor UIN STS Jambi Profesor Kasful Anwar mengapresiasi perjuangan panjang, dedikasi, dan ketekunan dalam dunia akademik yang ditunjukkan oleh para guru besar yang dikukuhkan. Rektor menegaskan guru besar merupakan pondasi dalam menjaga marwah akademik universitas. Ada 22 orang guru besar ya yang sudah mendapatkan gelar guru besarnya. Dan insya Allah akan datang, kita akan mempercepat ya. Dan juga kita akan memberikan peluang bagi dosen-dosen yang sudah mencukupi syarat dan juga apa-apa yang telah disyaratkan oleh baik dari Kemendikti maupun Kementerian Agama Republik Indonesia. Alhamdulillah pada minggu yang lalu saya sudah menandatangani pengajuan 7 orang guru besar. Staf ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Muktamar Hamdi mengucapkan selamat atas pengukuhan Guru Besar UIN STS Jambi. Pengukuhan ini merupakan momentum baik menuju kampus berkelas dunia. Ini merupakan momentum yang sangat baik dan merupakan kekuatan tambahan kekuatan bagi UIN Jambi dalam rangka untuk menunjukkan UIN sebagai world class university. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan daripada UIN ini menjadi salah satu universitas edukasi internasional bisa kita wujudkan. Senat UIN STS Jambi Mukhtar berharap pengukuhan ini dapat menjadi inspirasi bagi para doktor untuk dapat menjadi guru besar.
Senat dan Rektor tentunya mendukung program guru besar yang merupakan bagian penting dalam pengembangan keilmuan dan kualitas pendidikan tinggi. Bahwa guru besar itu adalah merupakan kebutuhan yang menjadi simbol akademis, yang menjadi gerbong di depan untuk menarik budaya akademis agar lebih betul-betul bisa menyesuaikan dengan kondisi globalisasi, digitalisasi di tengah kehidupan anak-anak kita hari ini yang hidup di dalam era transformasi digital. Pada prosesi sidang Senat terbuka, para guru besar menggunakan pakaian adat Melayu Jambi. Kebijakan ini untuk melestarikan nilai adat di sepucuk Jambi 9 Lurah. Kegiatan yang turut dihadiri para keluarga dari guru besar diakhiri dengan pemberian selamat dari Rektor, Senat, dan jajaran Sivitas Akademik UIN STS Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, lakukan pungli ke sopir truk batubara, 7 pria di Kabupaten Muara Jambi diringkus polisi. Terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan kami di Jambi hari ini. Ya saudara, ratusan ton gabah petani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah diserap Bulog dengan HPP Rp6.500 per kilogram. Petani merasa bahagia lantaran asta cita Presiden dapat terlaksana. Petani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berhasil menjual gabah seberat 750,9 ton ke Perum Bulog cabang Kuala Tunggal. Dengan diterimanya hasil pertanian oleh pihak Bulog, para petani sangat berantusias meningkatkan hasil pertanian yang masih dalam proses panen dan berharap program tersebut berjalan konsisten ke depan. Kabid Ketahanan Pangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Mahmud mengatakan, ada 3 kecamatan yang diserap Bulog di musim panen pertama. Kecamatan tersebut yakni Nipa Panjang, Geragai, dan Muara Sabah Barat. Gabah yang diserap mencakup gabah kering panen dan kering giling dari berbagai varietas, baik unggul maupun lokal. Gabah kering panen yang diserap kali ini dihargai Rp6.500 per kilogram, sesuai ketentuan harga pembelian pemerintah atau HPP. Antusiasme petani begitu tinggi, mengingat harga yang ditetapkan sesuai harapan mereka. Selain itu, petani juga menyampaikan harapan agar Bulog tetap konsisten menyerap gabah hasil panen mereka, demi menjamin stabilitas harga dan kesejahteraan petani. Untuk meningkatkan hasil produksi swasembada pangan, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggandeng Brigade Pangan guna optimalisasi lahan indeks pertanaman dari 1 menjadi 3 kali tanam dalam setahun. Informasi hari ini data dari Bulog ada lebih kurang 750,9 ton gabah petani yang sudah Bulog. Ada di beberapa kecamatan, di Nipa Panjang, kemudian di Kecamatan Geragai, dan di Sabah Barat. Jadi Bulog sudah juga melakukan penyiapan gabah dalam rangka untuk menunjang swasembada pangan di pertanian. Jadi jumlahnya ada 750,9 ton, itu data terkini yang disampaikan oleh Bulog Pak, dalam rangka kinerja Bulog menyiapkan gabah petani. Alhamdulillah dengan Bulog turun ke lapangan ada semangat-semangat petani untuk meningkatkan produksi kita. Dengan dimulainya penyerapan gabah ini, harapan petani akan stabilitas harga dan keberlanjutan usaha tani kian menguat. Kendati demikian, dukungan lintas sektor mulai dari infrastruktur hingga pendampingan teknis tetap menjadi kebutuhan mendesak yang tak boleh diabaikan. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke Kabupaten Batanghari, saudara, pemerintah Kabupaten Batanghari membentuk Satgas Pemberantasan Premanisme yang melibatkan sejumlah instansi terkait. Langkah tersebut untuk mengatasi maraknya aksi premanisme dan gangguan ormas terhadap dunia usaha di setiap daerah. Langkah dan upaya pemberantasan aksi premanisme yang kini mulai meresahkan masyarakat mulai dilakukan pemerintah Kabupaten Batanghari, yakni dengan membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah. Kepala Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Batanghari, Zamhuri mengatakan,
Saat ini proses pembentukan Satgas sudah dalam proses penerbitan surat keputusan dari Bupati Batanghari. Nantinya setiap anggota Satgas memiliki peran penting, mulai dari upaya pencegahan, pengendalian, serta penindakan. Satgas ini melibatkan sejumlah unsur OPD terkait, kepolisian, TNI, kejaksaan, tokoh agama, hingga semua unsur di kecamatan. Terkait pembentukan Satgas penanganan premanisme dan ormas bermasalah. Kalau sekarang sedang dalam pembentukan dan SK-nya sedang dalam proses. Instansi yang dilibatkan pertama kali adalah kepolisian, TNI, dan kejaksaan. Dengan adanya Satgas ini diharapkan dapat menghilangkan aksi premanisme serta ormas bermasalah, sehingga para pelaku investasi di dunia usaha dapat lebih nyaman dan aman dalam menjalankan usahanya di Kabupaten Batanghari. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara nekat melakukan pungutan liar ke sejumlah sopir truk batubara di Kabupaten Muaro Jambi. 7 pria diringkus petugas kepolisian daerah Jambi. Beginilah detik-detik video amatir yang memperlihatkan keributan antara sejumlah pria dengan sopir truk batubara yang terjadi di Desa Tanjung Pauh, kilometer 32, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Pada video tersebut, sejumlah kendaraan truk batubara berhenti dan sejumlah massa diduga tengah melakukan aksi pengeroyokan seorang sopir batubara. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Manang Swebeti mengatakan, dari kasus tersebut polisi telah mengantongi 9 orang nama dan 7 diantaranya telah berhasil diringkus. Ketujuh orang pelaku tersebut diantaranya Agung, Dimas, Rido, Ade, Ara, Irfan, dan Temi warga Muaro Jambi. Mereka diamankan setelah nekat melakukan pungutan liar ke sejumlah sopir batubara, bahkan dari hasil pemeriksaan salah satu dari pelaku positif mengkonsumsi narkoba. Agung, ya. Jadi pesan saya kepada seluruh masyarakat yang lain, ya, sepanjang jalur-jalur pengangkutan batubara itu, hentikan tindakan-tindakan pemerasan, ya, pungli-pungli itu. Apalagi kalau kalian memaksa melakukan kekerasan, ngeroyok dan sebagainya, pasti akan kami proses. Pasalnya 170, ya. Kan ada 9 pelaku Pak Dir. Enggak ya? Yang ketangkap sudah 7 berarti 3 dalam DPO. Ya, nanti kita cari. Saat ini para pelaku telah diamankan di Polres Muaro Jambi. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 170 KUH Pidana. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kota Jambi kembali menggelar razia pajak kendaraan bermotor hingga 7 hari ke depan. Selain mati pajak, razia ini difokuskan pada kendaraan bernomor polisi luar Provinsi Jambi. Pemerintah Kota Jambi kembali menggelar razia pajak kendaraan bermotor pada 15 Mei hingga 21 Mei 2025 mendatang. Ini salah satu upaya yang dilakukan Pemkot Jambi dalam meningkatkan pembayaran pajak kendaraan. Selain kendaraan mati pajak, razia ini juga menyasar pada kendaraan bernomor polisi luar Provinsi Jambi. Jika kedapatan mati pajak, mereka diminta untuk membayar pajak di tempat. Sementara kendaraan yang masih plat luar diminta untuk mutasi ke Provinsi Jambi. Razia pajak kendaraan ini akan digelar di sejumlah titik dalam Kota Jambi. Salah satunya kawasan Tugu Krisi Ginjai, Pal 5 Kota Baru, Telanai Pura, dan beberapa daerah lainnya. Untuk PKB terjadi peningkatan pembayaran pajak dari masyarakat, jadi tidak menunggu saat razia kemudian masyarakat melakukan pembayaran pajak, jadi cukup baik efeknya, itu yang kita harapkan, dan masyarakat juga dengan kesadaran penuh melakukan pembayaran. Jadi sebenarnya kita berharap pada saat kita melakukan razia itu kita lebih banyak melakukan edukasi kepada masyarakat untuk mematuhi tanggal pembayaran pajak. Jadi kita bukan untuk menahan kendaraan yang banyak tersebar itu adalah hoaks. Setelah dilakukan razia sejak awal bulan kemarin, terdapat peningkatan pajak kendaraan karena banyak masyarakat yang datang ke Samsat untuk membayar pajak secara mandiri. Joko, TVRI Jambi melaporkan.
64 kendaraan roda 2 dan roda 4 terjaring razia pajak kendaraan oleh UPTD PPD Samsat Kerinci bersama Satlantas Polres Kerinci. Tak hanya kendaraan pribadi, kendaraan dinas pun tak luput dari pemeriksaan petugas. 64 kendaraan terjaring nunggak pajak pada saat razia wajib pajak. Terdiri dari 36 unit kendaraan roda 4 dan 28 unit kendaraan roda 2. Kasih Pendataan, Penyuluhan, dan Penagihan Pajak UPTD PPD Samsat Kerinci Soharjoni mengatakan, pelaksanaan razia pajak kendaraan bermotor dilaksanakan di beberapa titik lokasi strategis, yaitu di Jalan RE Marta Dinata atau di Tugu Depati Parbo dan di depan kantor Satlantas Polres Kerinci. Kemudian di depan kantor BRI Kancah Sungai Penuh dan di Jembatan Layang Kota Sungai Penuh. Tak hanya melakukan razia bagi kendaraan pribadi, para petugas juga melakukan razia pajak bagi kendaraan dinas. Bagi kendaraan yang menunggak pajak diperbolehkan membayar tagihan pajak kendaraan di mobil pelayanan Samsat keliling yang berada di lokasi razia. Sementara bagi pengendara yang tidak bisa membayar tunggakan pajak kendaraan di lokasi razia, maka SIM dan surat kendaraan ditahan terlebih dahulu oleh Satlantas Polres Kerinci. Mengadakan kegiatan penerimaan pajak terjaring sebanyak kendaraan roda 4 sebanyak 36 unit dan roda 2 sebanyak 28 unit untuk data sementara. Yang terjaring razia pada hari ini, alhamdulillah sebagian telah melakukan pembayaran pajak langsung di mobil Samsat keliling yang kami sediakan. Razia pajak kendaraan bermotor dilakukan untuk menstabilkan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak. Sehingga dengan adanya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, maka pembangunan di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dapat direalisasikan. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Hazard Akbar. Saya Natasha Devi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.